Nah, teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Noel. Thank you. Nah, sambil tunggu teman-temannya, kita mau belajar dulu ya, penerapan ketidaksamaan atau pertidaksamaan ya. Kita mau belajar ini, penerapan pertidaksamaan dalam linear satu variabel. Oke? Ini tidak benar. Ketidaksamaan, ganti dengan pertidaksamaan. Ketidaksamaan. Oke. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, Kak Badar punya satu case begini. Coba pahami soalnya dan nanti apa yang perlu kalian lakukan. Ini contoh pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ada satu orang namanya Tika. Tika punya taman bunga bentuknya apa? Bentuk taman bunganya si Tika apa bentuknya? Persegi. Hah? Persegi. Oke. Nah, karena bentuknya persegi, maka panjang keempat sisinya. Persegi kan keempat sisinya sama panjang ya, betul nggak? Betul nggak? Betul. Betul. Nah, panjang keempat sisinya berapa? Soalnya 2x tambah 5. 2x tambah 5. Panjang keempat sisinya 2x tambah 5. Oke. Nah, lalu kemudian yang diminta adalah Tika pengen bikin pagar di sekeliling taman bunganya. Ya, berarti kan kita harus tahu dulu keliling eh, si taman bunga si Tika itu berapa meter. Kelilingnya harus tahu dulu berapa kan gitu. Ya enggak ya? Lalu tentukan nilai X agar sekeliling taman bunga tersebut dapat dipagari bambu sepanjang 100 meter. Jadi dari soal ini ketahuan kelilingnya taman bunga Tika itu 100 meter. Nah, kalau Kak Bandar gambarin begini. Ini misalkan taman bunganya Tika ya, bentuknya persegi. Oke, ini taman bunganya. Oke, nah di sepanjang sisinya ini nanti mau dipagar ini. Kak Bandar timpa dikit di sini, di luar sedikit ya. Tapi maksudnya bukan di luar tapi Pak. Nah, si Tika tadi dia punya taman bentuknya persegi, sisinya 2x tambah 5. Jadi 2x tambah 5, persegi kan sama ya sisinya. 2x tambah 5, 2x tambah 5. Nah, sisi-sisinya punya panjangnya begitu. Nah, yang biru ini pagar bambunya. Nah, yang biru ini pagar bambunya, kalau dikelilingin 100 meter panjangnya. Gitu. Pak, Hmm? tadi entah. Pak, Ya, gimana? panjang keempat sisinya bukannya berarti itu totalnya. Iya, tapi kan masing-masingnya itu 2x plus 5. Jadi panjang keempat sisinya maksudnya masing-masing sisinya 2x plus 5. Gitu. Bukan berarti totalnya 2x plus 5, bukan. Tapi masing-masing sisinya panjangnya 2x plus 5. Oke? Nah, kalau kalian dapat soal begini, apa yang harus kalian kerjakan? Yuk kita bedah dulu. Kak Bandar coba pancing kalian, kira-kira apa yang harus kalian kerjakan dulu? Kalau dapat soal begini. Harus dikurang 5 dulu. 5 dipindahin ke belakangnya 100. 5 dipindahin ke belakang 100. Lalu? Terus, Lalu? lalu setelah jadi 95 itu kita bagi 2 kan, jadi X
kurang dari 95 dibagi 2 sama dengan X sama dengan 47,5. Betul bukan? Oke, kalau X-nya 47,5 yang Jason dapat. Coba masukin X-nya ke salah satu sisinya. Berapa hasilnya? Nanti kan, nangkap nggak maksud Kak Bandar? Lalu coba cek, kalau satu sisinya segitu yang Jason dapat, maka kalikan 4. Kan sisinya ada 4. Belum nggak 100. Kalau dikalikan. Gitu. Ayo, silakan coba berpikir kritis kita ya. Kira-kira kalau kalian dapat soal begini gimana? Coba. Ada yang lain yang mau coba jawab? Jangan lupa open cam ya adik-adik. Selama pembelajaran usahakan open cam ya. Oke, sisi-sisinya kan ada 4. Berarti kalau Kak Bandar bikin konsepnya begini, kalian bisa mengerti nggak? 4 kali sisi, atau X-nya nggak usah di ininya. Berarti kelilingnya kan, itu kan harus lebih kecil sama dengan 100. 100 meter ini ya. Keliling itu kan 4 kali sisi, lebih kecil dari 100. Sampai sini nangkap nggak? Bisa dimengerti nggak? 100-nya dari mana, Kak? Karena mau ditanemin bambu maksimal 100 meter. Jadi nggak boleh lebih dari 100 kan? Ya, jadi tandanya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari doang, berarti 99 dong. Ya, nggak 100. Sampai sini paham nggak? Lumayan. Lumayan paham. Ada yang mau bertanya nggak? Pak, saya hitung ulang, saya dapatnya 20. Oke, nanti kita cek ya. X-nya 20. Yang lain ada? Nah, sisinya kan panjangnya 2X plus 5. Oh, 10 dapatnya. Oke. 4 kali S-nya kan 2X plus 5 kan? Kurang dari 100. 4 kali 2X kan 8X. 4 kali 5 plus 20 kan? Kurang dari 100. Nah, 20-nya pindahin aja ke sana ya. Kumpulin angka dengan angka. Berarti 8X lebih kecil sama dengan 100 dikurang 20. Berarti 8X lebih kecil sama dengan 80. Maka X-nya, kan X-nya kurang dari sama dengan 80 dibagi 8. 80 bagi 8 berapa? 10. Nah, untuk memenuhi persamaan ini, maka X-nya harus kurang dari sama dengan 10 meter. Boleh kurang, Kak? Boleh, tapi nggak boleh lebih dari 10 meter. Ya. Sekarang kita cek lagi. Berarti sisinya kalau X-nya 10, sisinya berapa panjangnya kan? Maka sisinya berarti kan 2X tambah 5. Oke, berarti sisinya 2 kali 10 tambah 5. 2 kali 10 berapa? 20. Tambah 5. 25. Nah, berarti sisinya 25 meter. Nah, ini 25 meter, ini 25 meter, ini 25 meter, ini 25 meter. Nah, sekarang cek
Kalau 25 meter masing-masing sisinya, kira-kira pas nggak panjangnya 100 meter? 25 dikali 4 sama dengan 100. Oke. Betul ya? Jadi maksimal bambunya 100 meter cukup ya? Cukup. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Bingung nggak? Ini contoh soal yang pertidaksamaan. Silakan dicatat dulu. Nanti lanjut kita latihan lagi. Sudah? Silakan dicatat sambil Kabandar absen kalian ya. Tapi nggak akan Kabandar panggil. Ya, sambil kalian mencatat, Kabandar mau coba absen kalian. Bernis bisa paham? Nangkep nggak Bernis? Bisa ya? Oke ya, aman ya. Kalau bingung boleh bertanya ya, silakan ya. Tapi ya Kak, kita hari ini sebenarnya bisa langsung jawab kan, jawabnya gimana? Kalau menurut Jeremia, langsung jawabnya seperti apa? karena ketahuan taman bunganya itu bentuknya persegi Ya, dan keliling panjangnya itu 100. hmm, Yang artinya persegi memiliki 4 sisi, jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25. hmm. Oh, oke. Jadi kalau Jeremia mau langsung kayak gitu, tapi nggak selalu kan diketahui nanti kelilingnya 100, betul nggak? Jadi kelilingnya bisa aja Ya, misalkan 80, misalkan gitu ya. Nah, harus dicek, berarti jangan pakai 100, harus pakai 80 kan gitu. Ya kan? Bisa dimengerti nggak? Nangkep ya? ya. Jadi fungsinya kita nyari nilai X-nya itu kan untuk menyocokkan dengan soalnya. Ya, kalau misalkan pagar bambunya kita ganti 80 meter, X-nya kan bukan 10 lagi dong. Ya kan? Berkurang dong pasti X-nya. Nangkep ya? Oke. Yuk, udah? Bisa dipahami? Bisa. 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 Oke, yuk lanjut yuk. Nah, Kak Bandar punya soal yang pertama lagi begini. Coba cek. Tadi kita udah latihan ya. Tadi persegi, sekarang persegi panjang. Oh, belum beres catat. Oke, oke. Kak Bandar back sebentar ya. Nah, bentar. Silakan dicatat. Yang udah nyatet selesai kasih jempolnya ya. Sepi ya kita hari ini ya. Cuman ada berapa orang yang gak hadir nih?
Oke. Udah, yuk lanjut yuk. Nah ini coba tadi persegi, sekarang persegi panjang. Ya, pakai cara yang sama. Perhatikan di sini persegi panjang, dia punya panjang 5 cm. Lebih dari lebarnya. Jadi panjangnya itu lebih 5 cm lebih dari lebarnya. Panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya. Nah, lebarnya kan kita belum tahu berapa. Nah, intinya si panjangnya itu dia lebih panjang 5 cm dari lebarnya. Ya, kelilingnya nggak lebih dari 38. Nggak lebih dari 38. Sama dengan 38, Kak. Yes. Berarti pakai tandanya kurang dari sama dengan ya. Nangkep nggak? Jadi kalau kalian gambarin, kayak gini. Gambarin dulu dia. Jadi gambarin dulu nih. Persegi panjangnya. Nah, ini kan lebarnya nih. Lebarnya. Nah, panjangnya kan yang ini. Ya kan? Cuman panjangnya ini kan sama dengan lebar tambah 5. 5 cm kan lebih dari lebarnya. Ini juga lebar tambah 5. Nah, kayak tadi konsepnya. Keliling itu tidak kurang dari sama dengan 38. Nah, rumus keliling persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Itu itu luas. Oh. P tambah Kalian kalau P tambah L kali 2. oke, berarti 2 kali B tambah L. Atau kalau Kak Bandar tulis begini, bingung nggak? Ntar, oke, pakai itu aja 2P tambah L. Nggak apa-apa. Dari sama dengan 38. Oke, lanjut ya. Cari, nanti ketemu L-nya berapa dari sini. P-nya kan L tambah 5. Nanti ganti P-nya pakai L tambah 5, oke? Bisa nggak? Kak Bandar kasih waktu mungkin 5 menit ya. Buat nyari L-nya, nanti dapat P-nya berapa. Ya, Udah ketemu, sampai Kak. 11.40 gue. Udah, berapa? Udah. Noel dapat berapa? 7. L-nya 7. Iya. Oke. Kalau L-nya 7, P-nya berapa? 12. 12. 12. Oke. Nanti cek ya. Kita cek ya, Noel ya. Thank you, thank you, Noel. Yuk, sambil kita cek pelan-pelan ya. Ya. 2, P-nya kan ganti ya. P-nya ganti dengan yang ini, L tambah 5. 2L tambah 5. Lalu P-nya kan udah kita ganti. Ini kan tambah L lagi ya. Plus L kurang dari 38. Lalu 2, ini kan kita bisa gabung nih L tambah L kan. L tambah L tambah 5. Kurang dari 38. L tambah L berapa dong? 2 L tambah 5. Kurang dari sama dengan 38. Nah, lalu 2 kali 2L. Itu kan 4L. 2 kali 5 kan 10. Kurang dari 38. Oke. Nah, 10-nya pindahin aja kan ke sana kan? 10-nya pindahin ke sana. Jadinya negatif ya. Jadi 4L
kurang dari sama dengan 38 kurang 10. 4L kurang dari sama dengan 28. Maka L-nya 7. L-nya kurang dari sama dengan 28 bagi 4. Maka L-nya kurang dari sama dengan 7. L-nya maksimal 7, nggak boleh lebih. Kurang boleh, Kak? Boleh. Ingat, di sini ada kata-kata kelilingnya tidak lebih dari. Ini ada kata-kata nih, kelilingnya tidak boleh lebih dari 38. Kurang boleh, Kak? Boleh. 38 boleh, Kak? Boleh. Tapi nggak boleh lebih. Maka L-nya kurang dari sama dengan 7. Catat dulu ya yang ini ya. Sudah? Belum. Sudah. Oke, catat dulu. Nah, kalau L-nya kurang dari 7, berarti P-nya kan bisa kita cari kan? Berarti P-nya kita pakai yang ini kan? P-nya kan L tambah 5, berarti L-nya kan 7 tambah 5. Berarti P-nya 12. oke. Jadi kalau mau ditulis di sini, eh, ini panjangnya 12 maksimal, lebarnya maksimal 7. Ya, boleh kurang Kak, boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 12 dan 7. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Dan hasilnya kalau 12 ditambah 7 kali 2, artinya 38 juga. Iya, 38. Tapi nggak boleh nggak lebih dari 38 ya. Misalkan panjangnya 13, lebarnya 7, itu kan udah lebih dari 38. Ada syarat yang harus dipenuhi, kelilingnya nggak boleh lebih dari 38. Gitu. Sampai sini aman? Aman. Ya, sudah Aman. mencatat? Sudah. Sudah. Yasmin bingung apa nih ya? Yasmin kebingungan di mana? Oh, nggak bingung ya? Oke. Sip. Dua soal Kak Bandar harap udah nggak bingung karena ini
salah satu bentuk soal numerasi. Ya. Jadi benar-benar kalian nggak usah bingung. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Yuk, kalau udah kita lanjut ya. Sudah dicatat, Kayla dan teman-teman sudah mencatat. Sejempolnya dong kalau udah. Ah, Kak, aku belum selesai, sedikit lagi. Hmm. Oke, sip. Kita benar tunggu ya. Sudah? Yuk. Sudah. Sudah. Kalau udah, kita lihat lagi yang lainnya. Ini kabar benar clear ya. Coba lihat soal nomor 3. Ada orang namanya Bastian. Dia usianya 3 tahun lebih tua dari dia. Si Bastian usianya 3 tahun lebih tua dari dia. Nah, lalu sekarang cek. Ada ketentuannya berikutnya. Jumlah usia mereka, kalau kedua orang tersebut jumlah usianya dijumlahin itu harus kurang dari 15 tahun. Jumlah usia Bastian dan dia kalau dijumlahin harus kurang dari 15 tahun. Maka yang ditanyakan adalah usianya dia sekarang berapa? Usianya dia sekarang berapa? Ada dua orang nih, Bastian sama dia. Si Bastian umurnya 3 tahun lebih tua dari si dia. Ya. Nah, kedua orang ini kalau dijumlahin umurnya itu kurang dari 15 tahun. Oke, nah maka usia dianya tuh berapa sekarang? Coba dicari dulu ya, 5 menit ya, nanti kita bahas. Enam. 6. Oke, nanti kita cek Jeremy. Itu usianya dia ya. Ya. Berarti usianya Bastian berapa? 9. 9. Oke, thank you. Nanti kita cek. Kita misalkan Bastian variabelnya pakai B ya. Bastian. Bastian kita variabelnya pakai sesuai nama dia, pakai B aja. Lalu dia kita pakai D. Nah, umur Bastian ini kan 3 tahun lebih tua dari dia. Oke, berarti B sama dengan 3 plus D. Benar nggak? Benar. Oke, berarti kan ini kan kalau Bastian tambah dia,
harus kurang dari sama dengan 15. Pastinya tadi ini ya, pakai yang ini ya, 3 plus D. Plus D kurang dari sama dengan 15. Oke, 3 tambah D tambah D, berarti 3 tambah D kan 2D. Kurang dari 15 ya. Nah, 3-nya pindahin aja. Nah, berarti 2D kurang dari sama dengan 15 dikurang 3. 2D kurang dari sama dengan 12. Maka D-nya kan kurang dari sama dengan 12 bagi 2. Maka D-nya kurang dari sama dengan 6. Oke, jadi si dia tuh maksimal umurnya sekarang tuh 6 tahun. Nggak boleh lebih. Lalu Bastian berapa? Tadi kan Bastian sudah kita pakai konsep yang ini ya. Berarti 3 plus 6. Si Bastian juga usia sekarang nggak boleh lebih dari 9 tahun. Gitu. Ketentuannya harus mengikuti yang di soalnya. Nggak boleh kita buat ketentuan sendiri, karena kalau kita buat ketentuan sendiri nanti kita nggak dapat jawaban sesuai soalnya. Gitu. Nangkap ya? Nggak sulit kan memahami soal pertidaksamaan linear dua variabel? Udah sulit. Sulit. Silakan dicatat dulu. Kalau udah Kak Bandar kasih satu soal lagi buat latihan hari. Jadi adik bisa nanti kalau ketemu soal cerita bentuk begini, oh langsung nyambung. Oh ini pertidaksamaan linear satu variabel gitu kan. Kak, bisa nggak sih kayak kalau soal cerita kayak gini nih, Bastian sama Diahnya dipakein variabel yang sama gitu atau gimana? Variabel kalau dua item kan harus beda variabel. Panjang dan lebar itu kan variabel yang beda kan. Iya. Oke, sudah? Sudah selesai mencatat? Sudah. Yang lain gimana? Yang lain kasih jempolnya dong kalau udah. Biar kita lanjut ke satu soal terakhir buat hari ini. Nanti di hari Kamis kita masuk materi terakhir buat semester 1. Penutupan semester 1 nanti Kak Bandar kasih satu materi terakhir ya. Samaan dan pertidaksamaan linear satu variabel nggak lama karena kita sudah belajar aljabar, sudah Kak Bandar kupas banyak hal di sana ya. Jadi ini cuma melengkapi apa yang sudah kita pelajari di aljabar sebetulnya. Oke, aman? Lanjut ya. Oke. Yang lain masih mencatat? Sudah. Sudah. Kak Bandar next ya. Aman buat yang lain? Aman. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nah, coba lihat soal nomor 7. Ini soal pertidaksamaan juga. Sebuah kolam renang bentuknya persegi panjang. Akan dibuat dengan keliling 50 meter. Kelilingnya 50 meter. Ya, nggak boleh lebih dari 50 meter. Jika luas kolam renang tersebut paling sedikit 136 meter persegi, maka tentukan panjang dan lebarnya.
Tentukan ukuran panjang kolam renang tersebut yang memenuhi syarat tersebut gitu ya. Yuk kita bedah pelan-pelan ya. Nah, ingat tadi kelilingnya kan mau dibuat 50 meter. Kita gambarin dulu persegi panjangnya. Oke, persegi panjangnya kita gambarin dulu. Aturan ketentuan panjang lebarnya belum ada. Ya, yang diketahui hanya kelilingnya doang. Oke ya. Aturan pertamanya kelilingnya tidak boleh lebih dari 50 meter. Berarti ini 2P tambah L kurang dari 50 meter. Oke, kabar terus begini aja. 2P tambah 2L kurang dari 50. Ya kan? Lalu kabar persingkat aja nih. Misalkan ini kabar bagi 2 ya semua ya. Biar P tambah L-nya kurang dari 25. 2P bagi 2 kan 2, P. 2L bagi 2 kan L. 50 bagi 2, 25. Oke, itu ketentuan yang pertamanya. Lalu ketentuan yang keduanya, luasnya paling sedikit. Berarti tandanya lebih dari sama dengan. Paling sedikit kan? Ya kan? 1, 3, 6. Luas itu kan panjang kali lebar. Oke. Nah, dari sini, maka P-nya Kak Bandar ambil. L-nya Kak Bandar pindahin ke sana. 25 kurang L. Nah, P-nya nanti kita pakai yang ini. Ya, P yang ini kita masukin ke sini. Ya. Oke. Berarti ini P-nya kan 25 dikurang L. Dikali lagi dengan L. Besar sama dengan 1, 3. Nah, oke ya. Sampai sini bingung nggak? Lumayan. Bingung? Lumayan bingung atau lumayan mengerti? Main bingung. Hah? Bingung. Bingung? Bingungnya di mana? Yang cari L-nya sih. Ini cari L-nya sama panjang. Ini lumayan sih. Sampai sejauh ini? Dibagi 2, terus P-nya harus lebih dari 1,36. Karena kalau ininya ya, luasnya ya maksudnya ya. Oke. Luasnya ini kan ada ketentuan di sini. Luas kolam renang sebut paling sedikit 136. Ya enggak? Kelilingnya kan 50. Oke. Ketentuan di soalnya kan menentukan seperti itu. Oke. Bukan kita buat-buat sendiri kan? Nangkep nggak? Ya. Oke. Yuk. Lalu berikutnya, ini kan perkalian dalam kurang ya, 25 kali L. Itu kan berarti 25 L. Min L kali L. Min kali plus kan min. L kali L kan L kuadrat. Lebih besar sama dengan 1, 3. Oke. Sampai sini aman. Nah, berarti L yang pangkat 2 kita taruh di pinggir ya. Min L kuadrat plus 25L. Nah, 136-nya pindahin ke sana.
pindah jadi min 136. Lebih besar sama dengan 0. Sampai sini perubahannya aman nggak? Aman. Nah, dalam matematika, L atau X atau variabel apa, kalau mau dicari nilainya nggak boleh negatif. Ini kan L-nya negatif nih, L kuadratnya kan negatif. Berarti ini harus dikalikan dengan min 1. Oke, dikalikan min 1, min L kuadrat kali min 1 kan L kuadrat. Oke, 25L plus kali min berarti jadinya min 25L. Min kali min plus 136. Nah, tandanya kalau dikalikan dengan min 1 berubah. Tadinya lebih besar dari, jadi kurang dari sama dengan 0. Kalau semua mau dikalikan min 1, yang tadinya negatif jadi positif, positif jadi negatif, tandanya juga berubah. Tadinya kurang dari harus jadi lebih dari, tadinya lebih dari harus jadi kurang dari. Kemana? Oke? Oke, catat dulu sampai sini. Nanti kita hari Kamis, kita lanjut ya. Nanti kita cari L-nya berapa. Ya? Bapak, misalnya kalau lebih dari itu, kalau misalnya nih dikalikan dengan min itu jadi kurang dari. Ya, kalau dikalikan min 1. Boleh kalau dikalikan min 1, hanya kalau L-nya negatif. Ya. Hanya untuk variabelnya negatif ya, variabelnya negatif. Kalau di angka depannya negatif, baru kalikan min 1. Oke. Berarti kalau misalnya L-nya nih positif, itu dikalikan itu aja gitu. Nggak usah dikalikan min 1, biarin aja. Nggak ada perubahan kalau L-nya positif. Oke? Berarti cuma diambilnya tuh dari variabel depannya aja ya? Iya. Paling depan. Ini berlaku buat semua pertidaksamaan dan persamaan. Pertidaksamaan aja. Kalau persamaan nggak usah. Ya. Ya. Oke. Nanti hari Kamis kita bedah lagi, kita jawab cari L-nya. Ini dulu catat aja. Udah dicatat sampai sini, nanti Kamis kita lanjut. Ya. Kita cari nilai L-nya, nanti Kak Benar ajarin metodenya. Ya. Ini namanya persamaan kuadrat. Kalau kalian ketemu begini, nanti persamaan kuadrat kelas 9 nanti belajarnya ya. Nanti Kak Benar spill sedikit aja belajar tentang persamaan kuadrat ya. Oke. Bisa diterima? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah. Sudah. Yang lain gimana? Sudah mencatat? Sudah selesai? Udah, Kak. Kayla, Helios, sudah? Enggak. Oke, catat dulu deh. Kak Benar tunggu ya. Nanti kalau udah kasih jempolnya. Ini beragam soal cerita nanti tentang pertidaksamaan linear. Jadi adik-adik nggak perlu bingung lagi. Kalau adik-adik merasa nanti, Kak ini belum diajarin, nah berarti kita ada yang kelewat nih belajar. Nanti ini keluar Kak di PAS, pasti keluar, ya. Pokoknya yang UAS atau PAS itu nanti yang kita pelajari selama 1 semester tersebut ya. Oke. Yuk, kita lanjut absennya. Oke. Yuk. Yuk, 3. Open cam-nya dong ya. 3, 2, 1.
Oke. Ya, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Nanti kita bedah yang tadi ya. Oke. Makasih Kak. Bye-bye. Terima kasih, Thank you, Kak. Kak. Iya. Nanti kalau Sama- yang Oke. agak kurang kurang kecatat, nanti bisa nonton di YouTube ya. Iya, rekamannya ya. Oke, thank you ya. Nanti Kak Bandar usahain hari ini beres rekamannya di-upload ya. Biar kalian bisa mencari. Iya, sama-sama. Bye-bye semuanya. Thank you Kayla. Bye-bye. Kak. Yo. Thank you Wiji. Bye-bye. Bernice, thank you. Wida, thank you.